Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Maladana, NIM 222-021-0059. Akan memaparkan terkait mata kuliah penyusun kontrak bisnis syariah, yaitu nomor 1 soalnya, yaitu sebagai kontrak drafter. Hal-hal apa saja yang diperlukan dalam menyusun sebuah kontrak bisnis syariah, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak bisnis syariah atau kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan diperhatikan dalam kontrak syariah, dan objek transaksi harus bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syariat. Tidak terdapat ketidakjelasan atau horor dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan. Para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Transaksi harus adil. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian atau maisir. Terdapat prinsip-prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis, dan tidak mengandung riba. Di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang perlu dalam hukum perikatan Islam, seperti asas kebebasan berkontrak atau al-hurriyah, asas konsensualisme atau ar-ridhoiyah, dan ketiga adalah asas al-musawamah atau persamaan. Asas yang selanjutnya yaitu asas keadilan, asas kejujuran, asas manfaat, dan asas saling menguntungkan. Semua pihak yang akan melakukan kontrak bisnis syariah harus memperhatikan isi klausula dari kontrak yang akan dilakukan, agar di kemudian hari tidak terjadi persoalan yang tidak diinginkan, seperti kerugian, manipulasi, pembohongan, dan lain-lain. Artinya, keberuntungan pihak atau para pihak yang melakukan kontrak bisnis sangat tergantung dari sejauh mana mereka memperhatikan dan melaksanakan substansi dan isi klausula yang sudah dibuat dan disepakati mereka. Terima kasih. Yang nomor 2 yaitu jika di dalam kontrak terdapat klausula yang tidak disepakati namun telah ditandatangani oleh beberapa pihak, yaitu yang menurut saya yaitu melakukan adendum kontrak atau amandemen kontrak. Adendum kontrak adalah dokumen tambahan yang menyertai kontrak asli dan digunakan untuk mengubah atau menambah atau menghapus ketentuan tertentu di dalam kontrak tersebut tanpa mengganti keseluruhan kontrak. Adendum biasanya dibuat ketika para pihak menemukan bahwa terdapat aspek dari kontrak asli yang perlu disesuaikan atau distandarisasi setelah kontrak tersebut ditandatangani. Misalnya, ketika ada perubahan dalam jadwal proyek, ketentuan pembayaran, dan ketika ada kewajiban baru yang harus ditambahkan. Dengan adanya adendum ini, para pihak dapat memastikan bahwa semua perubahan tersebut tetap konsisten dengan perjanjian awal dengan tetap memenuhi ketentuan hukum yang telah disepakati atau hukum yang telah berlaku. Banyak situasi yang dapat menuntut dilakukannya adendum kontrak. Misalnya, perubahan dalam ketentuan pembayaran seringkali menjadi alasan utama dibuatnya adendum. Ketika kondisi keuangan perusahaan berubah atau ada
kebutuhan untuk memperpanjang atau mempercepat jadwal pembayaran. Selain itu, penambahan kewajiban baru yaitu bisa juga menjadi alasan umum lain untuk melakukan adendum. Perubahan jadwal proyek juga seringkali melakukan adendum dalam situasi di mana proyek harus diperpanjang atau diselesaikan lebih cepat dari awal yang disepakati di kontrak bisnis yang awal. Mengenai persoalan yang nomor 3, yaitu tentang apa yang Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum, dan mengapa penting bagi governing of law atau governing law atau choice of law dan choice of forum, mengapa begitu penting di dalam kontrak internasional. Yaitu untuk yang pertama itu governing law, hukum yang mengatur. Definisi governing law adalah hukum nasional dari suatu negara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak internasional tersebut untuk mengatur substansi kontrak tersebut. Substansi ini meliputi hak dan kewajiban para pihak, terus terkait penafsiran klausul dan pelaksanaan kontrak dan konsekuensi hukum yang jika terjadi pelanggaran di dalam kontrak tersebut. Yang penting di dalam kontrak tersebut yaitu menentukan standar hukum yang digunakan untuk menilai isi kontrak, menghindari ambiguitas hukum jika para pihak berasal dari negara yang berbeda, meningkatkan kepastian hukum, dan meminimalkan resiko interpretasi yang berbeda terhadap kontrak. Yang kedua itu choice of forum. Choice of forum adalah kesepakatan para pihak untuk memilih lembaga mana atau lembaga peradilan mana atau forum penyelesaian sengketa yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang akan diselesaikan yang karena timbul dari kontrak internasional tersebut. Mengapa begitu penting choice of forum ini? Ya salah satunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu ini menentukan lokasi dan lembaga yang berwenang itu di mana untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Terus yaitu menghindari forum shipping atau yaitu salah satu pihak mencari pengadilan yang paling menguntungkan baginya, memberi kejelasan prosedural terkait penyelesaian sengketa. Nah, gitu. Yang terakhir yaitu mengapa governing of law dan choice of forum itu begitu penting di dalam kontrak internasional, yaitu terdapat beberapa, yaitu yang pertama yaitu perbedaan sistem. Kenapa perbedaan sistem? Dalam kontrak internasional para pihak bisa berasal dari negara yang berbeda-beda, dari yurisdiksi dengan sistem hukum yang sangat berbeda. Tanpa penetapan hukum yang mengatur, bisa terjadi kebingungan, keambiguan. Meningkatkan kepastian hukum. Para pihak mengetahui sejak awal hukum mana yang akan berlaku atau yang dijalankan dalam forum mana yang menyelesaikan sengketa ini. Mungkin ketika terjadi mungkin uang prestasi dan sebagainya, dicerai janji, tidak melaksanakan kontrak sesuai apa yang telah disepakati dari awal, nah itu bisa meningkatkan kepastian hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu efisiensi waktu terkait sengketa dapat diselesaikan lebih cepat jika sudah ditemukan forumnya, tempat penyelesaiannya. Nah, itu tidak perlu perdebatan tentang tempat dan hukum yang berlaku. Mencegah konflik yurisdiksi.
Tanpa ketentuan forum bisa terjadi tanpa ketentuan forum bisa terjadi konflik karena masing-masing pihak mengajukan gugatan di negaranya sendiri. Mendukung enforceability, putusan dari putusan dari forum yang disepakati cenderung lebih mudah diakui dan dilaksanakan oleh para pihak atau pihak lain, terutama dalam arbitrase internasional.